mesti kontroversi, termasuk PPKM, penanganan pandemi COVID ini. Tapi kan kita tidak boleh berhenti karena hanya ada kontroversi. Karena bagaimanapun kalau kita berhenti nanti oleh yang pro kita diserang juga, kalau kita jalan diserang oleh yang tidak pro. Itu biasa aja bagi kita. Kalau pemerintah sih tidak, terus terang tidak ada rasa panik ya dengan soal-soal yang bilang panik dan sebagainya. Itu kan medsos punya, bukan yang banyak followernya. Tidak terlalu ini, silakan aja, ini demokrasi. Jadi kita tidak mempersoalkan. Tidak mempersoalkan, tapi mendengarkan nggak Prof bagaimana suara masyarakat di bawah mengenai mereka kesulitan untuk bertahan hidup di tengah pembatasan kegiatan mereka saat ini? Oh, pasti mendengar. Cuma yang mau saya katakan adalah perang di media sosial itu menjadi sesuatu yang barangkali bisa kita anggap biarin aja gitu aja kok repot ketika suasananya bukan seperti ini. Tingkat kepercayaan publiknya masih baik misalnya. Dan lepas daripada itu, hari ini di Kompasiana ada tulisan yang sangat baik dari Darwin Darmawan yang menjelaskan tentang itu loh, blame game. Jadi politik saling menyalahkan, menuduh siapa itu. Dia mengungkapkan dengan 3 hal, agensi, isu, ya, agensi, policy, dan argumentasi atau representasi. Menariknya justru kalau dianalisis dengan baik, tulisan tadi menunjukkan banyak kesalahan-kesalahan pada pihak pemerintah sebetulnya. Dia menulisnya dengan sangat halus. Misalnya, agensi itu adalah pemerintah menunjuk berbagai macam orang, jadi ada Satgas, ada tim ini, tim itu, bahkan terakhir Bang Luhut, itu sebetulnya untuk memecah-mecah tanggung jawab, supaya jangan presidennya lah yang disalahkan gitu. Jadi dilepas-lepaskan kepada beberapa kelompok, itu dari konteks strategi agensi. Kalau dari segi isu atau policy atau kebijakan, nah inilah yang namanya berbeda-beda, PSBB, PPKM, ini kan juga PPKM membingungkan mikro, bagi masyarakat. darurat 1-4 itu sekedar untuk polisinya dibeda-bedakan supaya kalau salah ada yang sini yang lebih sulit sebetulnya representasi atau argumentasi. Ketika ini masuk sebetulnya untuk memudarkan apa yang sedang terjadi. Jadi relatif membuang kesalahan kepada pihak-pihak. Tapi buat saya pribadi kalau dikaitkan dengan soal endgame, saya melihat sebetulnya di sini ada bias media, terus terang. Kita tahu pada hari ini mulai terjadi konvergensi yang sangat kuat antara media sosial dengan media massa. Apa yang muncul di media sosial ditulis oleh media massa, dimuat oleh media massa, demikian pula sebaliknya begitu. Terus terang, saya orang yang selalu membagi dunia itu dalam 2 kategori. Sering saya sebut ini, dunia maya dengan dunia nyata. Ya, isu di dunia digital, di internet dengan isu di lapangan gitu. Saya pribadi memang nggak merasa ada realitas atau isu di lapangan yang orang mau bergerak banyak. Jadi lalu kemudian isu di dunia maya itu benar-benar hanya maya gitu. belaka. Terus terang bahkan saya itu nggak menyadari isu Jokowi endgame. Mohon maaf, saya ini orang dunia politik, tetapi saya nggak begitu menyadari itu gitu. Kenapa? Satu, kalau pemerintahan saya melihatnya stabil. Pertama sistem kita presidensil. Beda misalnya kalau sistem kita parlementer, itu yang pertama. Yang kedua, ya saya melihat partai-partai juga masih bersama dengan Pak Jokowi. Realitas koalisi tidak berubah, tetap yang di dalam pemerintahan 8, ya yang mendukung pemerintahan 8, yang di luar 2, begitu. Maksud saya, kalau ini berbalik, misalnya maaf ya, berbalik nih, yang di luar itu 8, oh ini lain cerita. Saya akan mengatakan di lapangan ini sudah berubah gitu, sama seperti bagaimana dulu Gus Dur presiden ini berpikirnya antara menteri, mencat-mencatin ketua partai, akhirnya ya mayoritas berada di luar pemerintahan dan akhirnya Gus Dur jatuh. Artinya nggak ada yang perlu dikhawatirkan itu konstitusinya beda dengan sekarang. Gitu loh. Ya, ini berpikir induktif deduktif. Tapi yang mau saya bilang begini, ketika tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menangani pandemi itu berkurang atau menurun, agak drastis itu ya. Saya nggak tahu begini, kalau saya jadi Pak Mahfud, ya jawaban saya kira-kira begini, ya penurunan ini kita harus perbaiki begitu. Terima kasih atas informasinya. Bukan mengatakan kami, itu terjadi di mana-mana. Soal ini saya kritik Pak Mahfud ya. Saya kritik Pak Mahfud ya. Kalau saya jadi menteri saya nggak jawabnya begitu. Semoga Pak Mahfud mendengarkan masukan ini ya. Mudah-mudahan masih ngikutin. Jadi betul, setuju saya. Karena kita harus fokus pada isu begini. Ini terlihat tidak masalah, negara lain juga mengalaminya. Bukan begitu. Kalau orang tidak percaya terhadap kemampuan Anda, maka Anda bilang apapun kita nggak terlalu percaya. Anda bilang
pakai masker. Enggak, Tapi kita nggak yakin percaya. kita di sana Anda ada kok- teman kita Pak Anda Rizal bilang Mustari makan nanti akan 20 direview menit. malam ini. Anda bilang makan 20 menit, kita nggak percaya. Sekarang maksud saya dibalik bagaimana membuat tingkat kepercayaan publik ini tinggi karena percaya pada kemampuan misalnya. Nah, ini yang perlu dibangun dengan solidaritas sosial. Ada ahli-ahlinya, ada Imam Prasojo, Nina Handoko dulu ya. Mungkin bisa dimulai dengan memperbaiki komunikasi publik. Iya dong, jangan keluar, sekarang misalnya ya, jangan lagi bicara soal ikatan cinta sementara. Bukan apa-apa, karena kita harus fokus. Betul. Itu boleh, bahkan bisa Betul. meningkatkan imunitas. Betul, Jangan betul. lagi pasang-pasang baliho sementara. Betul. Ayo, Saya mau ngaku kita satu hal. fokus, iya. Sebetulnya gara-gara PPKM darurat ini, sekarang saya juga ikut-ikutan nonton dari jendela SMP, gara-gara anak saya nonton. Iya, iya. Oke, Tapi baik. saya nggak mau bilang. Saya senang sama dia. Kalau saya main medsos, saya nggak mau bilang.